Gak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk baku hantam. Scene diawali dengan beberapa teroris yang terlihatlah menangkap seorang wartawan asal Perancis. Lalu mereka membawa pria tersebut dalam sebuah gua tempat persembunyian para teroris tersebut. Setelah di dalam, wartawan itu langsung dikurung dalam sebuah sel, tapi tiba-tiba wartawan tersebut bukanlah seorang wartawan sungguhan, melainkan seorang agen rahasia yang sedang menyamar. Pria tersebut bernama Adam Franco. Diketahui Adam adalah seorang yang sangatlah brutal. Adam kali ini ditugaskan untuk membebaskan seorang reporter asing yang disandra bernama Sonia. Setelah menunggu sebentar, seorang teroris datang setelah Adam sambil membawakan air. Namun tak disangka Adam langsung menghabisinya dengan sekali tusukan. Bahkan dia juga tak tanggung-tanggung melumpuhkan dua orang teroris lainnya serta melucuti senjata mereka. Karena keributan itu, seluruh teroris pun langsung menyerang Adam, tapi pada akhirnya Adam berhasil membunuh semua teroris tanpa tersisa. Namun tak berhenti sampai di situ, Adam ternyata memiliki misi lain selain menghabisi seluruh teroris. Dia juga harus membunuh Sonia. Adam Franco pun memilih untuk menghisap sebatang rokok sebelum ia pergi. Sementara itu, di sisi lain Perancis diketahui telah diguncang oleh aksi teror bom. Kabar tersebut pun terdengar oleh pria bernama Rohim. Rohim adalah Menteri Keamanan Perancis yang bertanggung jawab atas keamanan negara tersebut. Menurut berita di televisi, dalang dari semua itu adalah Muhtar Al-Tayyib yang merupakan panglima perang dari Sudan. Dia memiliki hubungan dengan mafia paling berkuasa di Perancis, yaitu Victor Pastor, atau yang biasa dipanggil dengan Samidi. Mau tidak mau, Rohim pun harus bergerak dengan cepat. Dia menyuruh anak buah yang bernama Kruger untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentu saja Kruger akan mengutus agen terbaiknya, tidak lain tidak bukan adalah Adam Franco. Di sisi lain, Adam sedang berada di negara Tunisia yang saat ini sedang makan, dan dia melihat tayangan televisi yang memberitakan hilangnya Sonia. Singkat cerita, Adam pun akhirnya mendapatkan kode untuk kembali ke Perancis. Tanpa banyak berpikir, dia pun langsung terbang ke tanah kelahirannya tersebut. Je suis chaud. Adam pun segera masuk dalam sebuah apartemen yang akan menjadi tempat tinggalnya. Di sana dia bertemu dengan Kruger untuk membicarakan misi selanjutnya. Kruger pun langsung memberikan dokumen tentang Muhtar dan juga Samidi. Namun target utama Adam hanyalah Muhtar, sedangkan Samidi hanya akan dijadikan sebuah umpan. Menurut informasi, Samidi si mafia telah bersahabat dengan Muhtar sejak masih berjualan narkoba. Dengan begitu, dia akan menjadi umpan yang tepat, dan tugas pertama Adam adalah menyamar sebagai pekerja baru di rumah Samidi. Dia harus menggali informasi sebanyak mungkin sampai mendapatkan lokasi si Muhtar. Tapi dia tidak akan sendirian. Kruger juga telah mengutus agen bernama Cisco dan juga Mona yang akan membantu Adam dari luar. Setelah mendengar penjelasan Kruger, misi Adam pun resmi dimulai. Singkat cerita, Adam sudah diterima kerja di tempat Samidi. Selain dirinya, ternyata ada juga seorang jamet bernama Karim. Mereka kemudian disambut oleh Yosef yang merupakan tangan kanan dari Samidi. Setelah mengisi data diri, Adam dan juga Karim diajak berkeliling sambil mendengarkan penjelasan dari si Yosef. Selain itu, Yosef juga mengenalkan Adam kepada beberapa bodyguard lainnya, Manu, JB, dan Bro yang sangat patuh pada Samidi. Oui, je peux même pas fermer lacet. Manu, tu prends de nouveau, tu t'occupes du chantier. Ah ouais, non, je vais tout salope. Di sisi lain, Samidi terlihat sedang rapat sambil diinpus. Ia pun langsung melepas selangnya saat salah satu anak buahnya masuk ke dalam ruangannya itu. Bawahannya itu tiba-tiba saja menunjukkan cuti karena harus mengurus anaknya di rumah, sehingga dia membawakan Adam untuk menggantikannya. Samidi pun mengabulkan permintaan pria tersebut. Merci, François. Merci. Sementara si Adam mengamatinya dari kejauhan. Samidi pun menyuruh anak buah yang bernama PW untuk mengajak Adam bekerja di tempat lain. On fait comment? Bah, tu sais quoi, prends-le avec toi. Et tu lui fais une petite topo.
Sementara itu Jacques yang baru saja mendapatkan cuti baru tiba saja di rumahnya. Sial, dia langsung ditodong pisau oleh Cisco dan juga Mona, bahkan sang anak Jacques ini telah disandra oleh Mona. Usut punya usut, Jacques telah dijebak oleh Kruger agar Adam bisa masuk ke rumah Samedi dan agar tidak meninggalkan jejak, Cisco dan juga Mona harus membius Jacques dan anaknya lalu menyembunyikan mereka berdua. Sudah mengamankan ayah dan juga anak itu, Cisco dan juga Mona kembali masuk ke dalam mobil. Di tempat ini keduanya akan memantau semua pergerakan Samedi dan juga Muhtar. Tak lama kemudian telepon Samedi pun berdering. Mereka lantas menguping sambil melacak suaranya. Setelah suara tersebut disesuaikan, ternyata orang yang melawan Samedi adalah Muhtar Al-Tayeb. Sosok mengerikan itu kini sedang berada di Perancis. Dia adalah orang yang sangat brutal sekaligus cerdik. Di persembunyiannya, dia bekerja sama dengan pria bernama Yasin yang akan membantu seluruh operasinya. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam. Beralih lagi ke Adam yang kali ini tugaskan untuk menemani PW. Mereka berdua disuruh mengambil dana bangunan di markas seorang bankir dan itu akan digunakan untuk merampok bank nanti. Namun PW terlihat gugup dan ketakutan saat menagihnya. Karena sudah bosan menunggu, akhirnya Adam pun bertindak. Sérieux là, tu me sors une arme chez moi? C'est quoi le problème? Sont les plans. Tu vas faire quoi, hein? Et bah voilà. Berkat aksinya tersebut, Adam pun diajak PW untuk minum beras kencur di sebuah bar. Diketahui tempat tersebut adalah milik istrinya Samedi yang tidak lain tidak bukan adalah Madam Kalia. Selagi Adam dan PW minum-minum, tiba-tiba saja keributan terjadi di luar. Hal tersebut disebabkan oleh anak buah Ahmed yang merupakan musuh Samedi. Tentu saja Adam dan PW tak tinggal diam dan mereka langsung menghabisi anak buah Ahmed dengan sangat brutal. Akibat perkelahian tersebut, Kalia menjadi marah kepada Samedi dan mereka pun terlibat adu bacot. Sampai-sampai anak kecil mereka yang bernama Jonathan ikut terkena imbasnya. Jonathan pun hanya bisa pasrah melihat orang tuanya berkelahi. Setelah itu, dia langsung diantar ke sekolah oleh Adam. Namun, sebelum berangkat tiba-tiba Helen melarangnya. Helen sendiri adalah anak sulung dari Samedi yang tidak pernah suka dengan lingkungan ayahnya itu. Oleh karena itu, dia mengajak Jonathan untuk pergi bersamanya. Karena tidak jadi mengantar Jonathan, Adam pun memilih untuk beristirahat di apartemennya. Sial, tak lama dia malah dipanggil oleh Samedi. Sebelum masuk dalam rumahnya, Adam menyempatkan diri untuk menempelkan pelacak di salah satu mobil Samedi. Adam pun menemui Samedi di ruangannya. Saat melihat Adam, mafia itu terlihat sangatlah kagum. Dia juga berterima kasih atas kinerjanya yang sangatlah bagus. Oleh karena itu, Samedi menyuruh Yosef untuk menggali latar belakang dari Adam. Dan tak disangka-sangka masa lalu Adam sangatlah kelam. Déjà, je voulais te remercier pour hier soir au club. Menurut informasi yang Samedi dapat, Adam adalah remaja yang pernah membunuh anggota DPR saat usianya masih 15 tahun. Oleh karena itu, Samedi menerima Adam menjadi bagian dari organisasinya dan bukan hanya menjadi seorang supir. Setelah diberi kepercayaan, Adam langsung menaruhkan diri untuk menjadi pengawal Samedi. Tapi mafia itu sedang tidak membutuhkan pengawal lain dan dia justru menginginkan Adam untuk menjaga klub sampai Soviet sembuh sepenuhnya. Selebihnya, Adam harus menjadi pengawal Jonathan dan dia pun langsung menjemput Jonathan ke sekolahnya. Sialnya, Adam masih belum bisa dipercaya oleh Helen. Dan di situ lagi-lagi Helen mengambil paksa adiknya itu. Sedangkan sang agen rahasia hanya bisa pasrah begitu saja. Di situ Helen juga sempat melihat sebuah berkas. Karena penasaran, akhirnya Helen pun mencurinya. Betapa kagetnya Helen setelah mengetahui kalau Adam sudah membunuh sejak usia 15 tahun. Dalam kasusnya itu, Adam menembak mati seorang anggota DPR yang telah membunuh adiknya. Dikabarkan juga bila sang adik adalah korban pelecehan dari anggota DPR itu. Sementara di sisi lain, ketika Adam sedang berjaga di bar, ia sengaja melihat Kalia sedang mengobrol dengan anak buah Ahmed.
Beralih lagi ke Muhtar di mana ia sedang bermimpi tentang kematian istrinya saat dituduh sebagai seorang teroris oleh Rohim. Tidak hanya itu, putri kecil juga terkena tembakan dan langsung sekarat. Sejak kejadian tersebut, Muhtar berubah menjadi sosok yang sangatlah menakutkan dan juga menyimpan dendam kesumat kepada Rohim dan juga pemerintah Perancis. Saat ia terbangun dari mimpinya, Muhtar pun langsung memanjatkan doa. Sesaat kemudian dia kedatangan tamu yang ternyata itu adalah PW. Usut punya usut, PW ternyata sepupu dari Muhtar yang memiliki nama asli Muhammad Hasan. Sementara itu, Khalia terlihat sedang merayakan ulang tahun dari Jonathan. Namun sebagai ibu, dia malah sibuk sendiri dan membuat anak bocilnya itu kesepian. Untungnya Adan datang tepat waktu. Pria tersebut juga membawakan kado yang berisi samsak tinju. Ah, mais c'est aujourd'hui? Faut que tu mettes ta garde. Parce que si tu mets pas ta garde, boum. Di siang harinya, tiba-tiba PW mengajak Adam untuk melakukan sebuah aksi perampokan. Hari ini akan menjadi pekerjaan yang paling sulit. Namun sebelum itu, Adam memutuskan untuk menyadap ruangan Samidi agar tidak dicurigai dia mengajak Jonathan untuk bermain petak umpet. Namun tiba-tiba Samidi pun datang. Adam yang tidak mau mengambil resiko akhirnya mencabut salah satu penyadap supaya tidak ketahuan oleh Samidi. C'était une idée de merde. On n'a plus qu'un micro là. Il fonctionne correctement, non? On est loin du téléphone, mais ça devrait. Samidi kemudian menelpon Muhtar dan mengatakan kalau perampokan akan segera dimulai dan nantinya sebagian uang tersebut akan diberikan kepada teroris Muhtar. Sedangkan dari kejauhan Cisco dan juga Mona langsung bertugas mengikuti anak buah Samidi. Setibanya di bank, PW dan kawan-kawannya segera masuk ke dalam bank. Sedangkan Adam ditugaskan untuk berjaga di mobil. Singkat cerita, setelah berhasil merampok mereka pun segera kembali. Sial, tiba-tiba sebuah mobil muncul menghantam mobil mereka. Yang ternyata itu adalah anak buah Ahmed. Melihat itu, Cisco membantu Adam dengan menembaki anak buah Ahmed. Adam dan yang lainnya juga ikut terlibat baku tembak melawan anak buah Ahmed. C'est sûr que c'était ces enculés là. C'est sûr que c'était les gars d'Ahmed. Di tempat lain, Kruger kembali desak oleh Menteri Rohim untuk segera menyelesaikan misinya. Kruger pun berjanji akan segera menumpas Muhtar Al-Tayeb. Beralih lagi ke rumah Samidi di mana mereka sedang membagikan hasil perampokan. Dan sebagian uangnya diberikan kepada PW untuk menunjang kebutuhan Muhtar. Di sini, Adam yakin kalau PW itu sangatlah dekat dengan sang teroris. Namun, sebelum mengikuti PW, dia menemui Khalia terlebih dahulu. Adam menyuruh Khalia bersama dengan Jonathan untuk segera pergi. Karena cepat atau lambat Samidi pasti akan tahu kalau istrinya telah bekerjasama dengan Ahmed untuk menggagalkan perampokan tadi. Selagi Adam mengikuti PW, Khalia mendapat telepon dari Ahmed yang merasa dikhianati oleh dirinya. Sehingga dia tega menghajar Helen dan juga menculik Jonathan. Untuk menyelamatkan putranya, Khalia harus meyakinkan Samidi agar mau menyerahkan uang perampokan itu kepada Ahmed. Temps normal. Tu vois. Sinon, je vais faire quelque chose qu'on va tous regretter. Sial, dia gagal membujuk mafia itu. Ia tidak mau menebus anaknya dengan uang itu karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsipnya. Mendengar hal tersebut, Khalia pun menjadi membabi buta. Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, Natalia, calme-toi. Ne me touche pas, toi! Tidak seperti orang tuanya, Helen justru bertindak cepat dengan menghubungi Adam. Helen tahu kalau pria itu pasti akan menolong adiknya. Adam pun meninggalkan misinya demi membebaskan Jonathan terlebih dahulu. Tak hanya itu, dia juga mengambil persenjataan dari Cisco untuk menyerang markas Ahmed. Je bouge. Tu quittes pas ce taxiphone. Sementara itu Cisco harus berjaga sampai Muhtar muncul. Saat Adam pergi, Cisco melihat Muhtar yang keluar dari warnet. Cisco pun mengikuti pria berkulit hitam tersebut. Tapi sial, dia justru tewas di tangan PW. Anne! Got to go now. Di sisi lain, Adam sudah sampai di markas Ahmed. Namun penjagaan di sana sangatlah ketat sehingga Adam harus menyamar menjadi pecandu dan berpura-pura untuk membeli narkoboy. Oh, tu
Tue-toi. Vas-y, c'est au fond à gauche. Saat berhasil masuk, agen rahasia ini membunuh satu penjaga agar dia bisa naik ke ruangan Ahmed. Saat sudah sampai di lantai atas, Adam pun kembali memberontak dengan menghabisi anggota Ahmed satu persatu. Sayangnya, suara tembakan Adam berhasil mengundang puluhan preman lainnya dan pada akhirnya Adam pun berhasil membunuh si Ahmed. Tak ingin membuang banyak waktu, Adam pun langsung mengantarkan Jonathan ke rumahnya. Tapi sesampainya di sana, dia harus jatuh pingsan akibat pertempuran tadi. Kemudian Adam bermimpi tentang masa lalunya saat dia direkrut oleh Kruger untuk menjadi seorang agen rahasia. Dan berkat mimpi itu dia pun akhirnya terbangun. Adam sadar kalau misinya ini belumlah selesai. Namun Helen memujuk Adam untuk beristirahat. Tapi pria itu tetap memilih untuk pergi. Di sisi lain, Muhtar sedang berada di depan rumah Rohim untuk mengintimidasinya dengan sebuah amplop rahasia. Sementara itu Adam kembali mendatangi warnet tempat Muhtar kala itu. Kala itu Adam langsung mengecek CCTV di sana. Di sana dia melihat Muhtar keluar sehingga Adam yakin jika Muhtarlah yang telah membunuh Cisco. Terlebih lagi agen tersebut tidak dapat dihubungi karena gagal menangkap Muhtar. Beberapa saat kemudian, para polisi pun datang ke warnet itu karena adanya laporan dari warga. Tapi setelah Adam menyebutkan kode rahasianya, para polisi pun tidak jadi untuk menangkapnya. Sepulang dari warnet, Adam dikejutkan oleh sosok Helen. Dari situ terlihat Helen khawatir karena luka di perut Adam menjadi semakin parah. Alhasil, dia pun membawakan obat untuk Adam. Selagi Adam dirawat oleh Helen, Mona sedang menjaga percakapan antara Yosef dan juga Nano. Mereka mengatakan Samidi sudah tahu kalau istrinya adalah pengkhianat. Tak hanya itu saja, Yosef juga mengajak teman-temannya untuk menghabisi Adam. Di tempat lain, Rohim kembali memanggil si Kruger. Dia memberitahu kalau Muhtar telah mengancamnya dengan dokumen lama saat mereka masih berteman. Dan jika dokumen itu tersebar, maka Rohim juga akan dijerat oleh hukum. Il était devant chez moi hier soir. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut me faire peur. Scene kembali berpindah ke apartemen Adam di mana Yosef dan kawan-kawan sedang bersiap untuk membunuh Adam. Tapi beruntungnya Mona datang tepat waktu. Mona pun terkena tembakan di bagian leher yang membuatnya sekarat. Dia pun memberitahu Adam kalau penyamarannya telah terbongkar. Setelah mendengar itu, Adam pun bergegas melacak PW. Setibanya di titik pelacakan, Adam langsung masuk ke dalam gedung bekas rumah sakit, di mana Muhtar dan PW sedang berdoa bersama. Karena tidak mau membuang-buang waktu, Adam pun memutuskan untuk menembak kaki Muhtar. Namun cerita menjadi berubah saat Muhtar menjelaskan kalau dirinya bukanlah seorang teroris. Dia datang ke Perancis karena diundang oleh pemerintah Perancis. Namun dia dijebak oleh Rohim dan Kruger agar dicap sebagai seorang radikal. Semua itu terjadi karena keserakahan pemerintah Perancis yang ingin menguasai emas hitam di Sudan. Sedangkan di tempat ini Muhtar sendiri sedang menunggu operasi putih yang masih koma akibat tembakan tentara Perancis. On n'est pas des terroristes, nous, on veut de mal à personne. À genoux, les mains sur la tête. Setelah mendengar penjelasan Muhtar, Adam pun menjadi luluh dan ia membiarkannya untuk menemani putri tercintanya. Namun tiba-tiba pasukan Kruger datang dan menembaki Muhtar hingga tewas dan akhirnya baku tembak pun kembali terjadi. Mereka berdua kemudian membawa anak Muhtar ke tempat aman dan juga berbagi tugas. PW yang akan mengelabui para tentara sehingga Adam lebih mudah untuk menyerang mereka. Selagi Adam baku tembak, PW memasukkan keponakannya itu ke dalam sebuah ambulan dan pergi dari sana. Confiance, puis oui. Et que tu fais tout ce que je te dis.
Sementara itu Samidi terlihat sudah membunuh istrinya sendiri. Kemudian tak berselang lama Samidi juga ikut dihabisi oleh grup Kruger. Di waktu yang bersamaan, Menteri Rohim sedang panik karena persahabatan lamanya dengan Muchtar sudah tersebar di berita. Sedangkan PW berhasil kabur dari Perancis bersama keponakannya itu. Di akhir cerita, Kruger mengikuti Helen hendak menaiki sebuah bus yang ternyata ada perintah untuk membantai keluarga Samidi termasuk Helen dan juga Jonathan. Namun Adam menghalanginya dan akhirnya Kruger pun tewas di tangan anak buahnya sendiri. Dan akhirnya alur cerita film action terbaru ini pun usai.